Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang ikut bersama Sal menuju ke perpustakaan Elbaf. Di sana mereka pun melihat koran terbaru. Sebenarnya Robin sudah membaca koran terbaru itu di kapal bajak laut Giant Warrior beberapa waktu yang lalu. Namun dia kembali mengambil koran tersebut untuk bertanya sesuatu kepada Luffy. Robin penasaran soal tanda X di lengan Luffy yang ada di dalam foto koran itu. Robin sebenarnya sudah penasaran soal tanda X ini sejak dia pertama kali melihat koran terbaru di kapal bajak laut Giant Warrior kemarin. Tapi saat itu Luffy dan sebagian kru sedang terpisah darinya, sehingga Robin tidak bisa bertanya secara langsung. Sekarang, berhubung semuanya telah berkumpul kembali, maka telah ada kesempatan untuk bertanya. Luffy pun melihat foto itu dengan bingung, lalu berkata bahwa dia teringat sesuatu. Tanda X itu tampak sangat mirip dengan simbol yang mereka buat bersama dengan Vivi dulu. Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper yang mendengar itu pun segera melihat dan mengamati foto Luffy di koran tersebut. Nami dan Sanji mulai menduga bahwa tanda X di foto itu merupakan hasil coretan yang ditinggalkan oleh Vivi sebagai pesan. Nami berkata tanda X misterius itu terlalu aneh untuk disebut sebuah kebetulan. Pasti ada orang yang sengaja mencoret seperti itu dan hanya Vivi lah yang paling memungkinkan. Sebab selain Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper, hanya Vivi saja yang tahu tentang tanda itu. Perlu kita ingat bahwa yang mengetahui tanda X ini dalam bajak laut topi jerami hanya Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper saja. Sedangkan Robin, Franky, Brook, dan Jinbei tidak tahu soal simbol X tanda pertemanan bersama Vivi ini. Kemudian Sanji menambahkan, jika coretan Vivi di foto Luffy bisa dicetak dan tersebar ke seluruh koran terbaru, maka artinya Vivi berada di tempat pembuatan koran itu. Dia sedang berada di kantor World Economic Journal, jadi dia mencoret foto itu sebelum dicetak dalam koran. Menurut Sanji, Vivi mungkin ingin memberitahu mereka bahwa dia masih hidup, karena berita di koran sebelumnya mengatakan bahwa Vivi telah menghilang dari Mary Joyce. Luffy dan yang lain pun bisa lega ketika mengetahui bahwa Vivi telah selamat. Luffy bahkan berkata bahwa setelah dia menuntaskan petualangannya di Pulau Elbaf ini, maka dia akan pergi menjemput Vivi. Beralih ke tempat lain, kantor koran World Economic tempat Vivi berada diperlihatkan. Di sana Vivi dan Morgan sedang dalam keadaan terkejut. Rupanya Wapol sudah menceritakan apa yang dia lihat di ruangan tahta Mary Joyce. Di tempat itu dia menyaksikan ada sosok misterius yang dihormati oleh para Gorosei dan bisa duduk di tahta kosong. Dari apa yang terlihat, jelas bahwa sosok misterius itu merupakan pemimpin asli dari pemerintah dunia. Wapol pun melihat para Gorosei berubah menjadi monster yang sangat menakutkan ketika Saboshi pasukan revolusi sedang muncul di sana. Sosok misterius yang duduk di tahta kosong pun bisa berubah menjadi monster juga. Bahkan dia adalah monster yang menghabisi Raja Cobra. Vivi yang mendengar itu pun terkejut dan langsung menangis ketika mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh sosok misterius itu. Morgan bilang pantas saja selama ini Wapol selalu terlihat ketakutan dan khawatir akan keselamatannya sebab dia telah melihat suatu rahasia besar milik pemerintah dunia. Sang bos koran World Economic itu pun menambahkan bahwa kekacauan besar baik di seluruh dunia maupun di dalam internal pemerintah dunia akan terjadi bila beredar berita soal ini. Setelah itu, tiba-tiba terjadi guncangan di kantor Morgan. Seperti yang kita tahu, kantor itu sedang terbang menggunakan balon udara. Morgan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kemudian salah satu karyawan melaporkan keadaan mereka. Rupanya di lautan di bawah kantor itu ada beberapa kapal milik angkatan laut. Guncangan tadi berasal dari tembakan para marinir ke arah mereka. Wapol pun panik lalu berkata bahwa kehadirannya dengan Vivi di sana mungkin sudah diketahui oleh pemerintah dunia dan angkatan laut. Wapol mulai menangis karena berpikir dia akan segera mati. Morgans pun meminta Wapol untuk tenang dulu. Morgans bilang tidak semudah itu untuk menghancurkan kantor miliknya. Morgans memerintahkan para karyawan untuk membuat mereka terbang lebih tinggi lagi, lalu bergerak menjauh dari kapal-kapal tersebut. Tapi kapal-kapal angkatan laut itu masih terus mengikuti arah kemana balon udara itu pergi. Morgans pun mengambil dendin mushi lalu menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantu. Belum diketahui siapa yang dihubunginya, tapi kemungkinan besar dia adalah salah satu kaisar dunia bawah, sebab Morgans merupakan salah satu kaisar dunia bawah juga, sehingga koneksinya pasti sangat luas.
Cerita kemudian berpindah ke kerajaan Alabasta. Situasi di sana masih belum stabil akibat kematian Raja Kobra dan menghilangnya Putri Vivi. Para rakyat di negeri itu pun terus bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang-orang seperti Kohza, Pel, Caka, dan Igara mencoba untuk menenangkan keadaan karena mereka sendiri juga belum mengerti dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Sementara itu, di wilayah kerajaan Alabasta terlihat ada banyak pasukan angkatan laut. Vice Admiral yang memimpin pasukan itu berkata tujuan kehadiran mereka di sana adalah untuk menjaga keamanan selagi situasi belum stabil. Pel sempat melihat di antara para pasukan angkatan laut itu ada beberapa agen CP0, sehingga Pel bilang kepada Caka untuk terus berhati-hati. Dia yakin tujuan angkatan laut dan pemerintah dunia datang ke sana bukan untuk menjaga keamanan, melainkan mereka memiliki suatu maksud yang tersembunyi. Caka pun setuju dengan hal itu, sehingga dia sudah bersiap untuk segala kemungkinan terburuk. Tentu tujuan sebenarnya dari agen CP0 di sana adalah untuk mencari poneglyph yang terkubur, karena memang ada poneglyph tertentu di kerajaan Alabasta. Setelah itu, cerita beralih ke Marijois, tepatnya memperlihatkan ruangan Im Sama. Di tempat tersebut, Im Sama sedang berdiri di hadapan foto besar Ratu Lily seperti yang muncul dalam chapter 1116. Sementara Im Sama berdiri di hadapan foto itu, di tangannya dia juga sedang memegang foto Vivi. Dia pun terlihat mulai berbicara sendiri di sana. Im Sama bilang bahwa rencananya kali ini tidak akan gagal. Dunia yang baru yang akan dia ciptakan telah semakin dekat. Dunia baru yang dimaksud oleh Im Sama ini berkaitan dengan potensi tenggelamnya dunia yang dibahas oleh Vegapunk. Sepertinya setelah dunia yang sudah ada ini tenggelam, Im Sama ingin menciptakan dunia baru. Memang masih belum diketahui apa hubungan Lily dan Vivi dengan rencana Im Sama itu, tapi yang jelas ada kaitan erat antara mereka semua. Im Sama mengincar Vivi dengan suatu alasan kuat walaupun itu masih misterius. Vivi akan menjadi karakter yang memiliki peran penting pada saga terakhir ini. Dia merupakan keturunan langsung dari Nefertaridi Lily. Bahkan wajah Vivi ini sangat mirip dengan Nefertaridi Lily. Baik Luffy maupun Im Sama sama-sama berlomba untuk segera menemukan Vivi. Namun karena tadi Luffy bilang bahwa dia akan menjemput Vivi setelah petualangannya di Pulau Elbaf selesai, maka sepertinya Im Sama lah yang akan lebih dulu menemukan Vivi. Ini adalah plot yang disiapkan oleh Eiichiro Oda untuk membangun konflik antara Luffy dengan Im Sama. Jadi nanti pemicu penyerangan bajak laut topi jerami ke Marijois adalah untuk merebut kembali Vivi dari Im Sama. Penyerangan itu pun akan bertepatan dengan pasukan revolusi yang sedang menyerang Marijois. Jadi pertemuan Luffy dan Dragon ini akan terjadi dalam pertempuran melawan pemerintah dunia. Kembali ke Elbaf, di sana Luffy dan Usopp bilang kepada Shaw bahwa Elbaf sungguh menakjubkan. Shaw pun setuju Elbaf memang negeri yang luar biasa dan penuh dengan keajaiban. Namun dia harus jujur kepada mereka bahwa di balik keindahan Elbaf itu ada juga hal-hal buruk dan kelam di negeri itu, seperti yang dikatakan oleh Louis Arnold dalam catatannya. Luffy dan yang lain pun penasaran dengan apa yang dimaksud oleh sang raksasa itu. Shaw lalu menceritakan hal buruk dan kelam apa saja yang ada di negeri Elbaf. Pertama, belakangan ini ada banyak kasus raksasa yang menghilang dan mati secara misterius. Sebenarnya prajurit raksasa kerajaan Elbaf sudah mencoba melakukan penyelidikan, tapi sampai saat ini masih belum membuahkan hasil. Sampai sekarang, kasus-kasus misterius macam itu masih sering terjadi. Franky pun heran bagaimana mungkin para raksasa yang memiliki ukuran tubuh besar bisa menghilang atau mati secara misterius. Shaw pun berkata dia sendiri juga sangat heran, tapi itulah yang terjadi di pulau itu. Kedua, setelah penahanan Pangeran Loki 6 tahun lalu dan terpilihnya Raja Elbaf yang baru, situasi politik di Elbaf sebenarnya cukup panas. Masih ada fraksi-fraksi atau elit-elit dari kalangan bangsawan yang menunjukkan tanda-tanda mendukung Loki, walaupun dukungan-dukungan itu dilakukan tidak secara terang-terangan. Mengapa ini adalah hal yang buruk? Karena situasi politik semacam itu bisa menjadi pemicu terjadinya pemberontakan di Elbaf suatu saat nanti. Saat nama Loki disinggung, Luffy tiba-tiba menjadi gugup sebab dia harus menjaga rahasia soal pertemuan mereka di dunia bawah beberapa waktu yang lalu. Luffy terlihat gugup karena orang yang polos seperti Luffy tidak bisa berbohong, sehingga sulit baginya untuk menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya, semua kru Luffy menyadari gelagat aneh Luffy ini, tapi mereka mengira itu hanya karena Luffy sedang lapar saja. Namun Zoro menyadari ada hal lain. Dia paham kalau Luffy menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Zoro langsung menghampiri Luffy dan bilang sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Luffy. Jika Luffy menyembunyikan sesuatu dari para kru, lalu pada siapa lagi mereka harus percaya? Luffy yang sudah merasa terpojok pun akhirnya menceritakan soal pertemuannya dengan Loki. Semua orang di sana pun menjadi kaget dan Shaw bilang untuk jangan mempercayai perkataan dari Loki, apalagi membuat kesepakatan dengan sang pangeran terkutuk itu.
Lalu, Shaw juga menceritakan soal hal mengerikan di Elbaf yang lain. Di negeri itu, ada monster yang sering muncul dalam kurun waktu beberapa tahun sekali. Walau kemunculannya sangat jarang, tapi sekali dia muncul, maka kekacauan dan kehancuran akan terjadi di sana, dan bahkan akan ada banyak orang yang menjadi korban. Luffy pun bilang sebelumnya dia sudah bertemu dengan banyak hewan buas yang bagaikan monster di wilayah dunia bawah. Namun menurut Luffy, hewan buas itu tidak ada apa-apanya. Mereka langsung tunduk oleh Haoshoku Haki Luffy. Tapi Shaw bilang monster yang dimaksud oleh Shaw ini berbeda dengan para hewan buas yang sudah Luffy taklukkan itu. Monster yang Shaw maksud ini adalah makhluk legendaris Elbaf yang sejak dulu telah menimbulkan kehancuran. Makhluk legendaris ini tidak akan bisa tunduk hanya dengan Haoshoku Haki saja. Para raksasa sejak lama telah berusaha menghentikan monster itu setiap kali dia muncul, tapi tak ada satupun yang berhasil mengalahkannya. Para kru bajak laut topi jerami yang mendengar itu pun menjadi sangat penasaran. Monster yang Shaw maksud di sini mungkin adalah ular besar berlumur darah yang pernah disinggung oleh Dory dan Brogy. Dulu Dory dan Brogy pernah bilang serangan gabungan mereka bisa menembus apapun, kecuali ular besar yang berlumur darah. Hanya makhluk itu saja yang selama ini tidak bisa ditembus oleh Dory dan Brogy. Shaw di sana pun bilang makhluk legendaris ini memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari para monster laut yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika orang-orang seperti Nami, Usopp, dan Chopper tampak takut mendengar cerita dari Shaw, Luffy malah tersenyum lebar seolah ingin bertemu dengan monster itu. Shaw pun bilang kebetulan ini adalah siklus tahun di mana monster legendaris itu akan muncul, sehingga semua orang sedang bersiap-siap. Sepertinya nanti Luffy lah orang pertama yang akan mampu menaklukkan monster legendaris itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1134. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.